Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Bapak dan Ibu semua, kali ini kita akan membahas tentang pemumpukan berimbang. Nah, Bapak dan Ibu semuanya sudah pada tahu belum apa sih itu pemupukan berimbang? Nah, pemupukan berimbang itu adalah pemberian sejumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kesuburan tanah agar terjadi keseimbangan hara di dalam tanah sehingga tercapai kondisi favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanah. Nah, Bapak dan Ibu semua, kenapa sih harus memberikan pupuk yang dengan berimbang? Karena kalau pupuknya itu berlebihan, bisa terjadi tanaman mudah roboh, tanaman mudah terserang hama penyakit, tidak efisien atau boros, dan juga mencemari lingkungan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di dalam tanah kita itu ada yang namanya hara-hara yang diperlukan oleh tanaman. Nah, hara-hara itu semua juga ada siklusnya Bapak dan Ibu. Nah, siklusnya unsur hara itu bagaimana sih? Unsur hara salah satunya itu bisa kita dapatkan dari pupuk. Nah, ketika pupuk kita berikan ke tanaman kita, itu akan masuk ke dalam tanah yang akan mengakibatkan eh, memberi makanan juga kepada tanaman kita. Lalu setelah tanaman kita itu panen dan terangkut pada saat panen, itu saat panen juga kita suka ada sisa-sisa tanaman yang jatuh. Nah, ketika tanaman yang jatuh itu juga akan menjadi hara tanah ke dalam tanah, lalu hara itu juga akan eh, diberikan oleh selain dari pupuk, itu bisa dari air hujan dan juga dari erupsi. Nah, unsur hara esensial tanaman itu apa sih? Unsur esensial itu merupakan unsur hara yang mutlak diperlukan oleh tanaman dalam siklus pertumbuhannya. Yang termasuk dalam unsur hara esensial itu jika yang pertama, unsur tersebut secara langsung terlibat di dalam siklus tanaman atau siklus pertumbuhan tanaman. Yang kedua, unsur hara tersebut harus spesifik dan tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Dan yang ketiga, unsur tersebut harus memberikan efek langsung pada pertumbuhan atau metabolisme tanaman. Nah, Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu belum bagaimana ciri-ciri kita tahu bahwa tanaman yang kita tanam itu kekurangan unsur hara? Nah, masih banyak Bapak dan Ibu yang saya temui sulit membedakan apakah tanaman tersebut kurang unsur hara atau tanaman tersebut terkena penyakit. Nah, bisa kita lihat Bapak dan Ibu semua di gambar ini. Contohnya itu pada jagung. Daun jagung kalau kita lihat daunnya sehat, itu berwarna hijau, sedikit mengkilap. Nah, tetapi ketika dia kekurangan magnesium, dia akan membentuk garis-garis yang berwarna kuning, seperti yang bisa kita lihat di gambar. Lalu kalau dia kekurangan kalium, itu akan membuat di pinggir-pinggirnya itu berwarna kuning. Ya, kekurangan kalium itu berarti kekurangan pupuk KCl. Nah, bisa juga kalau kekeringan, dia akan daunnya menjadi kering. Nah, kalau kekurangan fosfor, Sp36, itu bisa kita lihat daunnya itu akan di pinggirnya itu berwarna merah keunguan. Kalau kekurangan kalium berwarna kuning, kalau kekurangan fosfor atau Sp36 itu akan berwarna merah keunguan. Nah, kalau misalnya dia berbentuknya bulat-bulat gitu, yang seperti kita lihat di sampingnya kekurangan fosfor, itu baru penyakit Helminthosporium. Nah, itu baru terkena penyakit. Nah, yang di bawah kekurangan nitrogen, urea atau NPK itu dia akan membentuk seperti itu dengan warna kuning. Begitu Bapak dan Ibu semua. Nah, kalau di dalam tanaman padi, bagaimana sih tahapan kebutuhan haranya pada padi? Nah, mulai dari kecambah, lalu seedling atau transplanting, sampai menjadi pemasakan biji. Nah, awal pertumbuhan tanaman yaitu dibutuhkan pupuk N yang sedikit, lalu diberikan pupuk P semuanya dan setengah dosis
K. Nah, setelah itu pertumbuhan dan anakan optimum. Pertumbuhan dan anakan optimum itu diperlukan N optimal dibutuhkan, lalu setengah dosis K diberikan. Nah, selanjutnya tahapannya menjaga kesehatan tanaman. Ini merupakan tahap kritis dan hanya diberikan pupuk sedikit N. Nah, malai dan gabah sehat dan bernas. Nah, pada saat ini tidak ada pengaplikasian pupuk. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, manfaat pemupukan berimbang itu apa sih? Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemupukan. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah dan lestari. Yang keempat, menghindari pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, hasil optimum petani untung. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita melakukan pemupukan berimbang, kita sebelumnya harus mensehatkan tanah kita. Nah, bila tanah masam atau pH-nya kurang dari 5, kita dapat melakukan menambahkan kapur, dolomit, kompos, dan pupuk hayati. Nah, bila pH-nya itu alkalin atau basa atau pH-nya lebih dari 7, kita dapat menggunakan pupuk ZA, kompos, dan pupuk hayati. Nah, bila tanahnya kita lihat berwarna terang, itu kita bisa tambahkan kompos, pupuk kandang, bahan organik, dan pupuk hayati. Nah, bila tanahnya itu tercemar oleh logam berat, residu pestisida, dan lain-lain, itu bisa kita lakukan dengan remediasi dengan biokar atau arang, dengan kompos dan juga pupuk hayati. Bapak dan Ibu semua, jenis pupuk itu ada dua, yaitu ada jenis pupuk anorganik dan ada pupuk organik. Dan juga ada tiga, satunya lagi adalah pupuk hayati. Nah, pupuk anorganik itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Nah, pupuk tunggal itu contohnya seperti urea, SP36, dan KCl. Sedangkan pupuk majemuk itu ada NPK Poska, NPK Pelangi, NPK Kujang, itu merupakan contoh-contoh pupuk majemuk. Lalu untuk pupuk organik yaitu yang pertama ada jerami yang dikomposkan, dan yang kedua ada kotoran hewan yang dikomposkan, dan yang ketiga itu pupuk hayati. Bagaimana menentukan rekomendasi yang tepat dan efisien? Nah, didasarkan pada tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman, ketika status haranya itu rendah, maka bisa dipupuk yang dengan banyak. Kalau status haranya sedang, dipupuk juga dengan sedang. Dan kalau status haranya tinggi, dipupuknya sedikit saja. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, masih banyak saya lihat petani-petani kita yang membakar hasil jerami atau hasil dari panen. Jadi jeraminya itu dibakar. Nah, Bapak dan Ibu, alangkah baiknya kalau jeraminya itu tidak dibakar, tetapi dikembalikan lagi ke tanah. Nah, karena di dalam jerami itu banyak mengandung unsur NPK. Bisa kita lihat di gambar. Nah, kenapa sih hal-hal yang sering terjadi itu ketersediaan jerami berlimpah, belum banyak digunakan sebagai kompos, lebih banyak itu dibakar. Nah, selain itu juga lebih banyak digunakan sebagai pakan ternak. Padahal jerami itu mempunyai unsur kalium yang sangat tinggi yang bagus untuk unsur hara di dalam tanah. Untuk konsep pemupukan berimbang itu, yang pertama pemberian pupuk ke dalam tanah dengan jumlah dan jenis hara sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, tidak semua hara harus ditambahkan, tambahkan saja yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, kombinasi pupuk anorganik dengan bahan atau pupuk organik untuk mendapatkan produksi yang optimal. Nah, prinsip pemupukan berimbang itu yang pertama, tepat dosis. Sesuai dengan status hara tanah, kebutuhan tanaman yang ditetapkan dengan uji tanah dan rata-rata hasil. Yang kedua, tepat waktu. Diberikan saat tanaman memerlukan dalam jumlah banyak. Yang ketiga, tepat cara, yaitu penempatan pupuk di lokasi di mana tanaman secara efektif akar tanaman dapat mengambil hara. Dan yang keempat, tepat jenis atau bentuk, yaitu formula pupuk anorganik sesuai kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Bentuk pupuk, pupuk tunggal, pupuk majemuk, atau kombinasi pupuk tunggal dan majemuk. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui
berapa sih kebutuhan pupuk di wilayah tersebut atau bagaimana keadaan tanah di wilayah tersebut, yaitu dengan menggunakan PUTS atau perangkat uji tanah sawah. PUTS itu merupakan alat bantu analisis hara tanah di lapangan. Nah, satu paketnya itu terdiri dari larutan ekstrasi, bagan warna pK dan pH, bagan warna daun atau BWD, buku petunjuk, dan tas kemasan. Nah, per paket itu dapat menganalisis sebanyak kurang lebih 50 contoh. Pemupukan berimbang berdasarkan karakteristik tanah dan kebutuhan tanaman perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman, efisiensi pemupukan, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Perbaikan tanah sebelum pemupukan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk anorganik diberikan ke tanah sesuai dengan status hara tanah. Nah, sekian Bapak dan Ibu semuanya untuk materi kita kali ini tentang pemupukan berimbang. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dapat lebih memahami tentang pemupukan berimbang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.